bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami menyerahkannya hanya bagi-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami layak Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk beribadah kali ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saya undang jemaat untuk hadir berdiri. Sama-sama kita pujikan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa
Amin. Mari kita. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji nama. Kasih Allah tak berkesudahan.
Shalom. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau belum boleh angkat tangan biar Aser akan membantu. Tidak ada, semua sudah dapat. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga buat Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Dan juga kami mengucap syukur pada Roh Kudus, Sang Penghibur kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami masih ada pagi hari ini, kami masih ada dan masih hidup pada hari ini dengan nafas yang masih Engkau izinkan kami untuk bernafas. Itu karena kasih dan anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Engkau juga masih mengizinkan kami bekerja ya Tuhan sampai hari ini, sampai ke depan. Itu karena kasih dan anugerah yang daripada-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan diakonia ini, biarlah Kau memberkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah persembahan diakonia ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami siap memberi persembahan diakonia dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. katakan haleluya. 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 Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami hanya mau cinta Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sambil mengangkat tangan
Engkau Bapa Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan Tuhan Yesus. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui ya Tuhan, yang begitu ajaib dan begitu luar biasa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarkan Kau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan kami mau belajar satu sama lain Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bibir, lidah ini semuanya Tuhan, mulut ini Tuhan Yesus. Kan semuanya Tuhan Kau yang ambil alih Allah Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tempat ini. Setiap roh apapun yang tidak mau mendengarkan kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal apapun intimidasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan tempat ini saat ini juga Tuhan Kau urapi Tuhan Yesus. Biarkan malaikat-Mu yang berjaga-jaga di sekeliling tempat ini Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan ketika firman ini disampaikan Tuhan Yesus, bukan hanya tempat ini yang diberkati Tuhan, tapi radius 1 kilometer dari tempat ini, 2 kilometer, 5 kilometer, bahkan di Pulau Bali ini Tuhan Yesus, mereka akan mendengarkan Tuhan kabar Injil sukacita Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Tuhan Yesus, ditinggikanlah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan karena kuat gagah hamba-Mu ini Tuhan bisa ada di tempat ini sekali lagi Tuhan. Tapi dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kamu belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Pak Gem untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Tahun lalu di bulan Oktober saya ingat juga saya pernah sekali juga menyaringkan berbagi tentang titik balik pemulihan. Dan saya melihat saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sangat diberkati dan mengalami satu pemulihan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga melihat ketika pergerakan demi pergerakan itu terjadi saat hari-hari ini, minggu lalu, yaitu dengan anak-anak remaja ya. Saya melihat bagaimana hal yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan. Dan saya terus berdoa juga untuk semuanya di tempat ini terus kita mengalami Tuhan. Dan kemarin juga hari Kamis saya mendengar ada perayaan Valentine di gereja Rock Tabanan ini dan saya mengucap syukur. Walaupun mohon maaf kami tidak bisa hadir karena ada pekerjaan dan yang lain yang saya harus siapkan. Tapi saya mengucap syukur bahwa saya melihat video-videonya begitu sukacita, begitu luar biasa dan begitu ajaib. Saya sekali lagi sangat bergembira ya melihat sukacita yang daripada Tuhan. Dan di awal tahun itu ketika kami kembali dari Kupang dan ketika saya bertemu dengan Pak Gem berbicara di rumah, banyak hal yang kami diskusikan, tiba-tiba apa yang kami diskusikan yang menjadi berkat bahwa ada satu muncul hal yaitu terkait dengan double waspada atau be alert dan be ready. Dan ini juga yang kemudian besok harinya Pak Gem selaku mentor saya, dia menghubungi saya dan bilang, Mas saya sangat diberkati bagaimana nanti topiknya adalah tentang double waspada. Kemudian dari saat itu di bulan Januari itu saya mulai belajar Bapak Ibu. Saya biasanya kalau sharing atau berbagi sesuatu hal itu biasa saya tanya Tuhan. Tuhan apa yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak Tuhan di Tabanan ini, di GB Rock Tabanan. Dan memang ketika saya terus berkomunikasi dengan Tuhan itu kadang-kadang ada yang Tuhan sampaikan, ada juga yang tidak gitu loh. Dan saya sendiri ketika mendapatkan tentang be ready atau double waspada ini, yang diberikan Tuhan itu satu poin itu biasanya seminggu dapat 1 poin. Terus beberapa minggu lagi baru dapat poin lagi. Jadi saya merenung Tuhan apa ya. Bahkan
Semalam pun aja boleh cerita ketika saya sudah mau tidur itu sampai jam 1, jam 12 itu Tuhan masih berbicara terus kepada saya gitu loh. Seperti ini dan seperti ini gitu loh. Walaupun banyak hal, banyak versi yang mungkin Bapak Ibu saat ini bisa dengarkan, dapatkan. Tapi saya percaya bahwa pagi hari inilah apa yang betul-betul Tuhan mau sampaikan. Jadi saya minta persiapan hati, semua pikiran. Sekali lagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saya bermaksud untuk seperti apa. Kalau Bapak Ibu tidak suka sama saya tidak apa-apa. Tapi saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dulu. Dan pagi hari ini yang saya mau sampaikan topik adalah be alert dan be ready di sini adalah bagaimana dari 1 Petrus 5 ayat 8. Mungkin Bapak Ibu mendengar hari-hari ini ada berita yang di TV ataupun di media terkait dengan perang. Perang lagi dan tadi pagi pun saya masih membuka di salah satu media internasional bahwa ada seorang anak usianya 3 tahun, Bapak Ibu, di mana ketika dia diwawancara itu dia lagi ada di bawah base camp, di mana dia dalam posisi ketakutan. Dia mengalami satu namanya depresi yang di mana di atas basementnya mereka itu sedang terjadi yang namanya bom. Rudal itu sedang terjadi. Anak usia 3, dia bilang, kamu melihat apa? Saya melihat rudal itu lagi terbang, dia bilang. Saya melihat itu kota itu hancur. Bayangkan Bapak Ibu, usia yang dimana 3 tahun masih cukup kecil, tapi sudah melihat hal seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ke depan, seperti apa dunia ini, seperti itu. Dan dari 1 Petrus 5 ayat 8 ini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Bahwa lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, bahwa ayat ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu hari-hari ini begitu sangat luar biasa dan tidak boleh lagi kita santai sebetulnya. Tidak boleh lagi yang namanya kita duduk manis, diam, tidak ngapa-ngapain, itu tidak bisa lagi. Karena kita sudah harus mempersiapkan ke depan ini mau seperti apa. Kemudian saya mulai bertanya ketika mempersiapkan topik be alert dan be ready ini, Tuhan kenapa ya kita harus berjaga-jaga dan waspada? Bapak Ibu ingat satu ayat di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, finish well. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita di tempat ini pasti punya tujuan hidup, punya maksud arahnya mau kemana. Itu sesuatu hal yang baik Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya tujuan yang jelas, mau arahnya kemana, itu yang akan bahaya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus menentukan target ke depan itu mau seperti apa. Dan ini yang salah satu menjadi prioritas bahwa hidup ini adalah pertandingan, kompetisi Bapak Ibu. Bahwa bagaimana ketika kita mau mencapai garis finish target tujuan hidup kita, pasti ada yang namanya penghalang, penghambat, yang membuat kita itu tidak bisa mencapai garis finish. Amin Bapak Ibu. Dan mencapai garis finish itu adalah goal yang sebetulnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Pasti Bapak Ibu punya. Garis finishnya seperti apa? Tanya kepada masing-masing Bapak Ibu. Saya mendengar kalau garis finishnya, saya nggak tahu apa goalnya Pak Gem di sini adalah 1% Kota Tabanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya mungkin itu. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi garis finish atau target Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Banyak hal sekali. Bisa jadi mungkin keluarganya diselamatkan semuanya. Saya diberkati usahanya, mungkin studinya saya bisa sukses dengan yang lain. Banyak hal, ataupun dalam pelayanan, ataupun dalam segala hal. Supaya seperti apa, yaitu sampai akhir kita masih bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allahku. Raja di atas segala raja. Itu yang hari-hari ini sebetulnya kompetisi yang bagaimana kita harus bertanya, mengapa kita harus berjaga-jaga dan kita waspada? Karena hal ini. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada? Karena kenapa? Ada mahkota kehidupan yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan kepada setiap orang-orang yang sampai kepada garis finish well. Finish well, yaitu finish yang betul-betul finish yang daripada Tuhan. Yaitu ada prize, hadiah yang daripada Tuhan. Ini yang Tuhan siapkan. Dan sekali lagi bahwa mahkota itu kan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang bisa sampai kepada akhir. Pertanyaannya adalah, bisakah tidak kita sampai kepada garis finish? Bisakah tidak kita mencapai apa yang Tuhan mau itu sesuai dengan target kita? Apakah mungkin dalam perjalanan kita saat ini, hari-hari ini kayaknya Tuhan, kayaknya finishnya itu udah gak kelihatan Tuhan. Sepertinya udah kayaknya jauh sekali Tuhan, saya udah gak bisa ke sana Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ketika berdiri di atas mimbar ini juga
kadang-kadang saya suka nggak percaya juga. Saya izin aja sharing, nama saya mungkin yang belum kenal adalah Pak Wen. Saya keluarga bapak ibu saya sampai hari ini masih belum kenal Tuhan. Belum takut Tuhan 100%. Mungkin tahu Tuhan tapi belum 100%. Kakak saya juga sama seperti itu. Tapi saya satu-satunya yang sampai saat ini saya masih tetap setia sama Tuhan. Bahkan kalau mau bilang dilihat bagaimana kedisiplinan yang lain, saya tetap mempertahankan. Dan itulah sampai saat ini saya mengucap syukur karena kenapa istri saya Darmi di sini yang terus mensupport melalui doa dan yang lain. Dan saya percaya bahwa ada mahkota kehidupan yang nanti Tuhan akan siapkan. Sekalipun hari-hari itu tidak mudah. Karena kenapa? Begitu ada setiap tantangan, challenge, bagaimana begitu susah, pasti ada mahkota kehidupan yang luar biasa. Ada peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Itu yang Tuhan mau siapkan. Sekarang terserah Bapak Ibu mau menentukan, mau mendapatkan mahkota kehidupan atau tidak. Mau dapat yang nomor 1 atau 2 atau 3. Dan hari-hari ini saya berharap bahwa setiap anak-anak Tuhan itu bisa berlomba-lomba, mengejar apa yang Tuhan mau. Bukan lagi apa yang dunia ini mau. Amin. Ups, ya ini dia. Jadi sekali lagi saya menemukan satu gambar di internet bahwa bagaimana ya mungkin singanya di sini ya santai kelihatannya ya. Tapi sebetulnya adalah lawanmu si iblis itu sedang berjalan berkeliling. Singa itu sedang mengaum-ngaum dan sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Nanti mungkin kita bisa sedikit melihat seperti apa sih. Sebetulnya memang si iblis itu bisa dengan cara apa ya, kadang-kadang santai tapi tiba-tiba menghanyutkan gitu loh Bapak. Tiba-tiba kita kok santai-santai, tiba-tiba udah nggak sama Tuhan lagi gitu loh. Itu bisa dibawa seperti itu. Banyak cara sekali. Dan yang namanya berkeliling itu dia tidak hanya duduk di satu tempat Bapak Ibu. Dia bisa berpindah ke setiap tempat lokasi di rumah setiap Bapak Ibu untuk melihat. Dan dia sedang mengincar setiap kita masing-masing. Ini yang sangat-sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan banyak kalau saya melihat itu iblis itu udah gak main-main lagi saat ini. Hari demi hari saya melihat itu bagaimana kalau ditelan ya ditelan aja habis sikat. Bagaimana kemudian kenapa tidak bisa mencapai garis finish. Itulah yang namanya apa? Perusak supaya setiap anak-anak Tuhan itu tidak mencapai finish well tadi. Itu yang si iblis sedang kerjakan. Bapak Ibu kemudian ketika saya merenungkan fenomena saat ini apa sih? Kenapa kita harus be ready dan be alert dan yang lain? Mungkin kalau Bapak Ibu lihat saat ini deru perang ya. Mungkin ada kabar-kabar bagaimana tentang perang dan memang Tuhan bilang bahwa kamu harus berawas-awas. Tapi memang kamu jangan gelisah di situ. Karena kenapa? Semuanya itu memang harus terjadi, tetapi belum itu kesudahannya. Itu yang ada di Matius 24. Dan sekali lagi bahwa peperangan yang sedang terjadi ini sesuatu hal yang kalau saya melihat mungkin di dalam dunia ini itu peperangan yang secara fisik kelihatan. Tapi ada perang yang lebih mengerikan Bapak Ibu, yaitu adalah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Peperangannya itu di udara, secara roh yang tidak kelihatan. Ini hanya satu gambaran kecil bagaimana perang yang sesungguhnya yang terjadi di dunia. Yang sebetulnya terjadi itu adalah di alam roh itu lebih ngeri lagi. Bahkan saya masih membaca berita bahwa ternyata di salah satu kota yang negara yang diserang ini mereka punya yang sebetulnya sumber nuklir yang dimana nuklirnya itu kalau meledak itu ngeri sekali. Namanya Chernobyl. Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Dan ini sedang yang terjadi gencatan senjata. Dan perang ini bukan lagi melibatkan satu negara. Tapi bisa nyerempet-nyerempet ke negara A, negara B, negara C. Dan ini sudah menjadi perang dunia nanti lama-lama. Saya bukan mau menakut-nakuti tapi inilah kondisi gambaran. Dan hal ini sebetulnya terjadi karena kenapa? Peperangan yang ada di udara dulu terjadi. Dan hari-hari ini sekali lagi bila dia dimaksud adalah peperangan yang di udara. Bukan peperangan yang seperti yang ada di kita nonton di TV-TV atau yang lain. Bagaimana iya betul, perangnya seperti itu, ngeri. Kalau ya ditelan, ditembak sama yang gak kelihatan itu. Si iblis gak akan main-main lagi hari-hari ini sama Bapak Ibu. Mereka tuh akan betul-betul membuat Bapak Ibu apa? Gak sampai di garis finish. Gak sampai yang dapat apa mahkota kehidupan itu gak dapat. Kalau bisa itu gak sampai di garis finish, melemahkan Bapak Ibu, kemudian membuat apa? Kecewa sama Tuhan. Dan hari-hari ini juga saya merasakan hal seperti itu. Saya merasakan juga sama ketika diskusi sama istri saya, iya ya, walaupun sampai sharing firman ini pun, saya ada hal beberapa yang mungkin saya merasakan seperti, tapi saya gak mau dikecewakan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang baik.
Kalau dulu Tuhan pernah berbuat hal yang luar biasa buat saya, sekarang dan selamanya Tuhan pasti akan buat hal yang luar biasa. Tapi banyak hal yang kadang-kadang hari nanti akan saya bahas lagi, bagaimana membuat setiap anak-anak Tuhan itu menjadi cepat kecewa. Karena nanti ada beberapa hal poin yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian juga tadi sempat disinggung bahwa ada terkait dengan metaverse, mungkin Neuralink, kalau mungkin Bapak Ibu lihat sekarang ini, bahwa ada satu teknologi baru yang namanya Neuralink itu yang dimana otak manusia itu yang nanti akan ditanamkan chip Bapak Ibu, dan memang rencananya tahun ini sudah mau dicoba. Dan tahun lalu itu katanya sudah berhasil dipasangkan di salah satu binatang, mohon maaf di sini saya sebutkan simpanse atau yang lain, di mana ketika otaknya itu dipasang chip tersebut, dan binatang tersebut itu bisa bermain game sama seperti yang layak manusia dan dia bisa menang gitu loh. Dan ini saya membayangkan bahwa ke depan ini akan ada satu sistem di mana yang akan membuat manusia itu semuanya diatur. Tidak lagi bisa kita bebas. Dan sekali lagi mau tidak mau inilah era yang dimana kita masuk ke dalam namanya era robotik. Atau zaman yang namanya teknologi yang dimana sudah semuanya itu berbau dengan teknologi. Dan mau tidak mau mungkin yang terkait dengan metaverse aja itu adalah ke depan gambaran bagaimana dunia itu secara virtual. Dan memang walaupun sekarang ini belum terjadi, tapi kalau Bapak Ibu buka di aplikasi salah satu mungkin sosial media Bapak Ibu, sudah keluar tuh yang namanya metaverse itu. Dan Neuralink juga sama seperti itu. Neuralink itu ketika dipasangkan di otak manusia itu mungkin manusia langsung akan sudah diam aja, sudah oh begini-begini, sudah tersetting semuanya. Kapan dia harus nyembah Tuhan, kapan dia harus berdoa dan yang lain, itu sudah disetting semuanya di Neuralink itu. Dan ke depan itu tidak perlu pakai jari. Semuanya pakai pikiran. Dan kedepannya itu akan menggambarkan apa? Manusia seperti robot. Saya nggak tahu ke depan akan seperti apa, apakah nanti mungkin di dalam gereja pun ketika kita ketemu dengan seseorang duduk, Pak gimana? Baik. Bisa jadi seperti itu. Ataupun ketika mungkin Pak Johan dan Pak Brian lagi, tepuk tangan dan yang lain, orangnya diam aja. Ayo kita semua diam, biasa aja. Itu gambaran bagaimana sebetulnya dunia robot itu terjadi. Karena kenapa? Robot itu buatan manusia. Settingnya sudah begitu kaku sekali. Dan ketika nyembah Tuhan, ayo nyembah Tuhan. Ya udah cuman biasa aja. Gak ada ekspresi apa lagi. Nangis pun mungkin kalau depan tadi saya ngeliat Bu Nika nangis itu, mungkin robot udah gak bisa nangis lagi. Diam aja sudah gitu loh. Karena semuanya sudah tersetting. Dan hari-hari ini pun kita sebetulnya menuju ke arah sana. Semuanya sudah disetting. Jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini. Mengenai sistem itu memang sebetulnya kalau saya bilang apa ya, kasihnya itu sedikit mengerikan Bapak Ibu. 3-4 minggu yang lalu saya coba ya sedikit eksperimen lah. Saya kadang-kadang suka begitu, suka sama istri saya nyamar gitu loh. Saya nyamar pakai baju yang agak sedikit ya kurang baik begitulah. Kemudian saya datang ke satu tempat dan kemudian di situ saya minta tolong. Saya sudah minta tolong Pak, begini Pak, gak bisa. Dia bilang sistemnya udah begitu Mas gitu loh. Saya udah, sampai saya sedikit batuk-batuk. Sampai saya bilang tolong Pak, tetangga saya begini Pak. Gak bisa juga. Karena kenapa? Sistemnya sudah begitu Pak. Begitu sangat keras. Kalau orang di dalam Tuhan, saya melihat pasti ada satu hal yang Tuhan mau di hati kita ini. Oh iya ya, saya melihat dia sedih. Ya sudah, sistem ya sistem aja. Tapi ketika kamu mau memberkati, mengasihi seseorang, tanpa melihat adanya sistem itu. Tapi ke depan gambaran Neuralink dan Metaverse itu begitu sangat mengerikan. Semuanya sudah diatur dengan komputer. Saya nggak tahu hari-hari ini beberapa dari kita mungkin handphone, smartphone yang mungkin Bapak Ibu bawa itu sudah menggambarkan sebetulnya Neuralink persiapan menuju ke arah sana. Karena kenapa? Kita nggak bisa lepas dari handphone kita Bapak Ibu. Karena semuanya terhubung dengan handphone kita itu. Gambaran bagaimana saya melihat handphone itu seperti kayak udah teman baik kita. Bangun tidur, kemudian yang lain, itu nggak bisa terpisahkan. Itu gambaran Neuralink. Neuralink itu adalah bagaimana handphone Bapak Ibu ke depannya itu ditanamkan di pikiran Bapak Ibu. Celep, itu sudah kayak begitu. Ngeri sekali. Dan Bapak Ibu harus melihat bagaimana ketika teknologi itu terjadi, itulah be ready, be alert yang terjadi akan apa? Membawa kita untuk kemudian apa? Tidak mencapai garis finish lagi. Tapi semuanya sistem dunia yang diatur. Sudah disetting seperti itu. Jadi kamu datang ke gereja jam 10, Pak, pulangnya jam sekian, nanti jam sekian, kalau ketemu teman gak boleh begini dan yang lain, itu sudah disetting.
Dan Bapak Ibu jadi apa ya, semuanya kayak robot gitu loh. Sudah dikendalikan. Mungkin ketika teman ada orang datang, Pak tolong Pak, nggak bisa. Di otak saya itu nggak ada, settingan di komputernya nggak ada kayak begini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan orang tuh sudah kecenderungan tidak apa, mau tanya Tuhan lagi. Tuhan ini mau apa ya Tuhan? Beda. Suara Tuhan itu terblok seperti itu. Sistem itu akan membuat satu blok. Memang beberapa orang punya versi yang neural itu baik, betul. Metaverse itu baik, baik, betul. Tapi bagaimana Bapak Ibu kemudian menggunakannya dengan bijak hari-hari ini? Untuk apa dulu Bapak Ibu gunakan? Untuk yang baik atau yang tidak baik? Saya lanjut lagi, erupsi Tonga. Mungkin di tanggal 18 Januari Bapak Ibu dapat berita, saya juga melihat bahwa ada satu gempa yang luar biasa, yaitu erupsi yang bagaimana satu negara, sebagian negaranya, kotanya itu hilang semuanya. Ngeri, dan ini adalah lokasinya di satu negara di Pacific Islands. Dan ini menggambarkan bagaimana mungkin pada saat itu 17-nya mungkin mereka nggak sempat estimasi, perkirakan bahwa akan terjadi satu ledakan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba satu pulau itu bisa habis semuanya. Dan ini berita yang cukup menghebohkan sebetulnya Bapak Ibu. Dan saya berpikir iya ya, itu terjadi mungkin ya jauh Pak, jauh di sana dan yang lain. Tapi ternyata saya juga sedikit merenungkan. Saya kebetulan juga punya beberapa alat teknologi yang untuk bisa mengukur dan melihat sebetulnya kita ini aman gak sih? Sebetulnya kita ini ada di Tabanan ini seperti apa sih gitu loh. Nah kemarin saya iseng-iseng waktu saya menyiapkan sharing firman ini, kemudian saya coba mengeksplor gitu loh. Saya punya satelit juga ada di Eropa itu, kemudian bisa melihat sebetulnya sedang terjadi apa-apa saja yang ada di negara kita ini. Salah satunya kemudian saya ya mencoba buka di satu tempat, ternyata ya Gunung Anak Krakatau ini juga sebetulnya lagi mengindikasikan terjadi satu hal Bapak Ibu, yaitu tanda-tanda mau erupsi. Saya melihat juga bahwa iya ya, ternyata di Tonga yang begitu jauh kita pikir bahwa Indonesia enggak, ternyata enggak juga tuh. Ternyata jaraknya kurang lebih 1000 kilometer dari pulau kita ini bisa yang namanya ada juga indikasi seperti itu. Dan kita nggak tahu juga Bapak Ibu kalau ada satu kejadian yang mungkin di sekeliling sekitar kita itu ada satu hal yang sebetulnya warning itu akan terjadi. Dan sebetulnya kalau kita bilang, Pak saya aman kok di sini, Pak saya baik-baik aja kok Pak, nggak ada apa-apa. Belum tentu juga Bapak Ibu. Karena kenapa? Situasi hari-hari ini susah untuk kita prediksi. Yang adalah be alert dan be ready. Terus be alert dan be ready. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan itu kejadian akan terjadi. Dan ini kemudian menanyakan kepada kita sendiri, kepada apakah kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Ketika saya merenungkan, saya tanya Tuhan, Tuhan apa sih Tuhan yang harus kita tetap waspada dan kita jaga-jaga? Pertama adalah saya diingatkan, perhatikan cara hidup kita. Itu poin pertama yang saya dapatkan. Ini beberapa minggu yang lalu saya dapatkan, waktu itu saya sharing dengan anak remaja juga. Kenapa? Di Efesus 5:15 ayat 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahatnya itu bukan jahat yang biasa. Jahatnya itu sudah mungkin luar biasa Bapak Ibu. Sudah ditelan. Telan itu berarti memang betul-betul sudah mau menghabisin. Sudah betul-betul mau ya sifatnya yang mau membuat kita ini ya gak sampai ke garis finish tadi. Kalau bisa gak ketemu Tuhan. Dan kemarin juga istri saya bilang bahwa hari-hari ini kok kenapa mau ketemu Tuhan? Susah sekali. Menyembah itu tidak seperti yang dulu lagi. Dulu itu ketika kita nyembah itu bisa 1 jam, 2 jam tanpa ada tantangan. Tapi hari-hari ini kalau mau menyembah itu susah sekali. Gak tahu kenapa. Tapi sekali lagi Tuhan yang mau lihat apa? Perhatikan cara hidup kita. Karena kenapa? Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita melihat hanya memperhatikan orang lain. Tapi diri kita sendiri kita tidak pernah tahu. Kenapa? Dan seperti apa? Dan kemudian kita mulai bertanya, mengevaluasi cara hidup kita. Saya mulai melis dan beberapa hal. Pertama, apakah saya sudah menjadi berkat buat orang di sekitar kita? Sudah Pak, saya sudah menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Kemudian muncul lagi, apakah hari ini saya sudah berbuat baik? Amin, ya Pak, saya sudah berbuat baik. Saya sudah tidak lagi berbuat jahat sama orang lain. Saya sudah mengikuti. Yang poin ketiga, apakah saya semakin rajin berdoa? Ya, saya semakin rajin berdoa. Apakah saya semakin rajin melayani Tuhan? Ya Pak, bahkan sebelum disuruh pun saya sudah melayani. Bahkan melanggar semua apapun yang supaya melayani Tuhan yang terbaik, the best. Memang betul Bapak Ibu, inilah bagaimana kita mengevaluasi. Kalaupun belum, kita bisa melihat
Apakah masih memiliki mesbah keluarga? Sudah Pak, masih. Apakah saya terus menabur dalam kondisi apapun? Ya. Kemudian ada lagi, apakah saya mengucap syukur dalam kondisi saat ini? Ya. Apakah saya hidup sudah berkenan kepada Tuhan? Ya. Apakah selalu saya menanyakan kehendak Tuhan? Nanti dulu Pak, kayaknya enggak deh. Kemarin saya mulai bisnis tapi saya langsung jalan aja. Karena saya mungkin tergiur dengan yang namanya omsetnya begitu luar biasa. Tapi begitu ada satu kejadian hal yang kita tidak tahu, mulai kita bertanya kepada Tuhan kok begini ya? Atau hal yang lain yang kita nggak tahu. Karena hari-hari sekali lagi Tuhan juga mau tanya kepada Tuhan. Itu yang kita harus melihat Bapak. Bagaimana Tuhan bilang tadi di Efesus, tadi disampaikan, perhatikan cara hidup kita. Perhatikan cara hidup kita, mulai mengevaluasi diri kita. Pertanyaan yang lain banyak. Apakah mungkin saya masih merokok saat ini? Saya kembali lagi, itu hal yang banyak saya belajar Bapak Ibu dengan contoh kasus merokok juga. Saya punya dulu anggota Komsel juga. Ketika kami mulai anggota Komsel itu, salah satu rekan kami itu dia petinju. Dia juga bisa dibilang itu ya sangat cukup inilah. Dan memang ketika dia datang itu dia masih merokok Bapak Ibu. Tapi ketika kami di dalam Komsel itu, Komsel kami itu adalah Komsel pujian dan penyembahan. Jadi Komselnya itu cuma nyanyi, muji dan menyembah Tuhan. Dan tanpa disengaja Bapak Ibu, tanpa kami juga merencanakan, lepas itu dia rokoknya itu. Dengan apa? Pujian penyembahan itu. Dan saat ini begitu luar biasa dia diberkati dan yang lain. Dia saat ini ada di Kereneng Bapak Ibu. Dia menjadi salah satu penjual jam arloji yang cukup terkenal di Denpasar dan sangat diberkati saat ini usahanya. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini saya melihat evaluasi dirinya begitu luar biasa dan menjadi berkat. Dan kembali lagi bahwa pertanyaannya, bagaimana kita melihat diri kita Bapak Ibu? Dan ini juga yang menjadi poin bahwa seorang pelatih basketball yaitu John Wooden, dia bilang without proper self evaluation, failure is inevitable. Jadi sesuatu hal yang tanpa kita melihat diri kita ini, satu kegagalan itu siap-siap aja bakal terjadi. Tanpa pernah kita mau tahu seberapa jauh saat ini kita sudah di dalam Tuhan. Hari-hari ini apa kita lebih baik atau tidak? Bila Lady beralert melihat seperti itu. Mengevaluasi diri kita dulu seperti apa. Apakah hari demi hari ini kita sudah lebih baik dalam Tuhan ataukah mungkin kita mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin kita mulai kecewa sama Tuhan. Mungkin kita sudah nggak berpikir lagi, sudah tidak mau Tuhan lagi. Seperti itu. Ini satu gambaran bagaimana tanpa kita melihat diri kita, kegagalan siap-siap ada di depan mata. Itu menjadi satu hal yang paling penting sekali. Dan poin yang berikutnya adalah penyesatan Bapak Ibu. Ajaran sesat yang akan menyesatkan manusia. Dan di mana mungkin saat ini penyesatannya sudah nggak lagi penyesatan yang versinya biasa-biasa, tapi betul-betul penyesatan besar-besaran. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak, saya aman Pak. Saya itu orang yang kalau disesatkan nggak mungkin bisa tersesat. Karena kenapa? Saya itu kalau dilepas di mana pasti pulang ke rumah kok nggak bakal tersesat. Bukan itu ceritanya. Jadi ada hal yang harus kita pikirkan. Kalau bukan kita, tapi ada rekan di dalam keluarga kita, yaitu yang usianya masih kurang 20 ke bawah, 10 dan yang lain. Yaitu kita harus hati-hati. Penyesatan itu bukan terjadi kepada Bapak Ibu yang mungkin iman rohaninya lebih jauh luar biasa, tapi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin anak-anak remaja, mungkin anak-anak kecil yang kita tidak tahu. Penyesatan itu bisa terjadi melalui banyak sumber dan banyak hal. Salah satunya melalui teknologi internet mungkin saat ini. Hati-hati Bapak Ibu, YouTube bisa membantu anak-anak, bisa juga menyesatkan anak-anak. Bisa membuat anak-anak menjadi baik, bisa juga membuat anak-anak kemudian menjadi tidak baik, bahkan menjadi jahat. Dan inilah yang harus perhatikan. Karena salah satu target besar bagaimana finish well yang tadi itu adalah rencana Silbis, yaitu generasi muda ini tidak bisa mencapai itu. Dan ini yang harus kita hancurkan dan kita patahkan. Karena kenapa? Kita harus waspada. Penyesatan itu bukan penyesatan kalau dibilang itu, ayo Bapak Ibu besok kita pergi. Enggak. Penyesatannya itu penyesatan yang soft, penyesatan. Halus sekali. Kadang-kadang kita nggak bisa. Karena kenapa? Kalau terlalu ekstrim, penyesatan itu biasanya kita sudah tahu. Tapi yang berbahaya adalah ketika perlahan, tiba-tiba Bapak Ibu anaknya sudah, loh kok sudah nggak ikut lagi sekolah minggu? Loh kok sudah menyendiri? Kok sudah tidak mau lagi ada di satu komunitas? Itu yang perlu diperhatikan dengan baik-baik. Dan butuh komunikasi. Butuh yang namanya kenapa kita terus mendoakan dan mengevaluasi. Makanya di dalam hari-hari ini sangat penting sekali untuk memberikan satu pengertian pengajaran.
Tidak boleh lagi Bapak Ibu cuek. Khususnya anak-anak remaja harus kita perhatikan. Makanya kemarin saya senang sekali anak-anak remaja bergerak dengan Tuhan. Bahkan mulai menjangkau jiwa-jiwa. Itu hal yang luar biasa. Karena sebetulnya itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan memang penyesatan ini bisa kedoknya macam-macam. Versinya bisa macam-macam. Tapi bagaimana Bapak Ibu punya kedalaman dengan Tuhan. Supaya mengerti apa yang Tuhan mau. Kemudian mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana kita harus waspada dan berjaga-jaga? Banyak hal Bapak Ibu, ketika saya berdoa yang pertama sekali adalah deep faith, iman. Karena kenapa di dalam 1 Petrus 5 yang saya dapatkan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Salah satu hal yang Tuhan mau bagaimana kita tetap berwaspada yaitu apa? Memiliki namanya iman yang dalam sekali. Betul-betul yang namanya tuh ngakar. Mungkin ini gambarannya. Deep faith itu berbicara bagaimana satu tanaman ini ngakarnya itu sampai ke dalam. Bagaimana ketika gambaran kelihatan di sini anak-anak rohani saat ini, anak-anak Tuhan saat ini, bagaimana mereka tuh punya iman sama Tuhan itu begitu sampai ke dalam sekali. Rooted, bagaimana ngakar. Ngakarnya tuh kuat Bapak Ibu. Atau betul-betul establish itu terbentuk. Dia bisa dibangun, di situ dibentuk. Immovable itu nggak bisa digerakin. Bahkan ada satu pohon kalau Bapak Ibu cabut itu udah sangat susah. Hari-hari ini itu yang sebetulnya Tuhan mau Bapak Ibu. Yaitu bagaimana kita punya iman yang dalam sekali sama Tuhan. Yaitu bagaimana betul-betul kita punya pengertian. Dan bagaimana membangun satu iman yang dalam itu tidak bisa kita hanya diam-diam saja, tidak. Perlu yang namanya usaha Bapak Ibu. Hari demi hari bagaimana kita mencari. Akar ini menggambarkan bagaimana Bapak Ibu membaca firman. Bagaimana mengalami Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu punya pengertian yang hari demi hari itu terbangun di mindsetnya. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu hanya punya akar di sini yang mungkin cukuplah. Ketika ada satu penyesatan terjadi. Ketika ada satu badai terjadi. Gampang sekali pohon ini akan terangkat. Gampang sekali membuat Bapak Ibu kemudian tuh jadi pindah, udahlah, udah gak Tuhan lagi. Karena kenapa? Akarnya ini gak kuat Bapak Ibu. Karena kenapa? Deep faith itu loh yang tidak dibangun oleh kita. Itu yang hari-hari ini Tuhan mau. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan kemarin ketika saya di awal tahun itu ketika berbicara dengan istri saya, hari-hari ini adalah tahun multiplikasi. Amin. Multiply. Ya dimana semuanya dilipat kali gandakan, didobel semuanya dikali. Bapak Ibu tahu kalau kekuatan secara rohani Bapak Ibu saat hari-hari ini dimultiplikasi sama Tuhan, double kali berapa. Saya berpikir, iya kenapa kita harus didobel Tuhan? Saya berpikir ketika saya sama istri saya itu dan dia mendapatkan bahwa kenapa harus dimultiplikasi? Karena kekuatan lawan juga sudah dimultiplikasi. Kalau Bapak Ibu tidak dimultiplikasi, lawan sudah yang namanya sangat kuat, sementara Bapak Ibu lemah, itu gampang sekali Bapak Ibu menjadi goyah. Saat ini menjadi pertarungan yang fair, kenapa? Tuhan tidak mau setiap anak-anak Tuhan itu menjadi kalah. Dan Tuhan akan memperlengkapi. Banyak hal sebetulnya. Melalui apa? Komsel, melalui pembelajaran firman, melalui hal apapun. Dan saya melihat juga hari-hari ini, tadi yang saya bilang di YouTube, banyak sekali channel, kalau Bapak Ibu mau belajar itu juga banyak. Renungan yang bisa di-share di WhatsApp group dan yang lain itu banyak sekali yang membuat faith-nya Anda itu Bapak Ibu tuh menjadi dalam sekali sama Tuhan. Dan ini harus dibangun. Ini butuh proses Bapak Ibu. Ada satu tanaman mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di Denpasar itu, mungkin itu yang sudah ngakar dalam itu butuh bertahun-tahun. Dan ini kalau sudah berakar-akar bertahun-tahun ini bagaimana yaitu kalaupun terjadi apapun ya nggak akan pindah. Kalau ada yang bilang, Pak, sudahlah Pak, jangan di sini Pak, gitu loh. Bapak Ibu saya kemudian semalam juga masih sempat merenungkan, iya ya, kalau pohon merasa di sini itu nggak cocok, kemudian dia tanam, dicabut pohon itu, kemudian dipindah ke tempat lain. Oh kayaknya nggak cocok deh di tempat ini, kemudian dicabut lagi dia dipindahkan. Lama-lama itu pohon mati Bapak Ibu. Ngeri. Kalau Bapak Ibu sudah ditanam di gereja GB Rock Tabanan ini, tetap aja ditanam di sini. Jangan mau ada orang, Pak, jangan. Tanahnya di sini nggak subur. Kalau Bapak Ibu dicabut, akarnya itu belum muncul, belum ke sini itu. Jadi Bapak Ibu tuh jadi ya kerdil aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu di dalam Tuhan, mau dimanapun, tanah manapun Bapak Ibu sama aja. Karena kenapa? Yang menanam kita ini Tuhan.
Yang menanam Bapak Ibu ada di gereja ini Tuhan. Jadi tetap stay, mau seperti apapun orang bilang, aduh si ini begini Pak, si itu begini Pak, si ini begini Pak. Jadi bingung, jadi tergonjang-ganjingkan selalu. Tapi ketika Bapak Ibu punya deep faith yang betul-betul dalam sekali ngakar sama Tuhan, sorry, itu tidak bisa terangkat. Dan saya percaya semua di sini adalah orang-orang sudah dipilih Tuhan yang punya deep faith sekali, dalam sampai ngakar ke bawah. Khususnya Pak Gem. Kemarin Pak Gem sama Ibu juga sharing, sudah berapa 20 tahun lebih Ibu ya. Itu sudah mungkin kalau kita buka di akar-akarnya ini sudah ke dalam sekali gitu loh. Dan kita harus melihat itu. Dan itu dibangun bukan hanya dalam setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Proses. Tapi saya percaya proses yang dipercepat oleh Tuhan itu pasti terjadi. Karena saat ini segala sesuatu itu semuanya dipercepat. Ini menjadi pertanyaan juga seberapa dalam kita semakin mengenal Tuhan. Apakah kita hanya masa di permukaan saja? Apakah sudah semakin lebih dalam? Ini kemudian menjadi evaluasi buat kita. Saya menemukan gambaran ini, saya ingat, oh iya ya, supaya jemaat nanti juga bisa tahu bagaimana ngakar ini sebetulnya inilah gambaran bagaimana Bapak Ibu punya deep faith itu. Seberapa dalam, sudah sampai di lapisan layer di mana di tanah itu Bapak Ibu itu sudah mulai berakar. Apakah masih di permukaan yang kalau orang ngomong segini, oh iya ya langsung pindah, atau yang lain dan yang lain. Ini menjadi pertanyaan. Saya percaya juga semakin hari di tempat ini semakin dalam lagi dalam Tuhan. Dan inilah yang sebetulnya tadi sampaikan, the year of multiply atau increase expand ini kenapa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita sekian seketika lamanya. Hari-hari ini percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mau memperlengkapi Bapak Ibu. Mau meneguhkan Bapak Ibu, mau menguatkan Bapak Ibu, mau mengokohkan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mau atau tidak? Fasilitas sudah disiapkan. Saya percaya siap, hamba-hamba Tuhan di sini siap. Komunikasi mau apa, melalui komsel, melalui doa profetik, melalui doa apapun, dan semuanya sudah disiapkan. Pertanyaan adalah Bapak Ibu mau atau tidak? Memperlengkapi, meneguhkan di sini dalam konteks kalau yang dulu ketika kita mau mengenal Tuhan atau mendalami Tuhan itu mungkin setengah. Tapi sekarang porsinya sudah tidak bisa lagi setengah Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin baca firman 1-2 ayat, hari-hari ini ayatnya harus ditambahkan. Ujian juga waktunya mungkin dulu 5 menit, sekarang sudah tidak bisa lagi 5 menit. Tapi bisa setengah jam, bisa tidak 1 jam untuk yang Tuhan. Ini yang sebetulnya Tuhan mau melengkapi dan meneguhkan kita. Dan banyak sekali Bapak Ibu bisa belajar, khususnya mungkin di YouTube. Tapi cari yang baik Bapak Ibu, pilih yang baik. Karena kenapa? Tuhan terus mau menambahkan kemampuan, skill dan yang lain untuk Bapak Ibu. Masuk ke poin kedua lagi, saya tanya sama Tuhan, Tuhan sebetulnya apa juga yang harus kita perhatikan? Jaga hati. Tuhan, jaga hati. Saya bilang, oke, saya mulai jaga hati seperti apa sih dengan segala. Karena di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saya mulai berpikir, iya ya. Kemudian saya berpikir, bagaimana caranya kita bisa tahu hati seseorang? Mungkin ada yang bilang, Pak, susah Pak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi sebetulnya Alkitab juga ada bilang bagaimana mengetahui hati seseorang. Tapi saya nggak tahu ya ini bisa apa yang terserah tergantung perspektif Bapak Ibu. Tapi ini yang saya dapatkan ketika saya, ini dia. Just as water mirrors your face, so your face mirror your heart. Jadi bagaimana mengetahui hati Bapak Ibu atau mengetahui hati seseorang, salah satunya melalui wajah. Ini Alkitab yang bilang, buka aja di bagaimana di Amsal 27 ayat 19. Sebetulnya gambaran hati seseorang itu lagi baik tidak baik, salah satunya melalui muka wajahnya orang tersebut. Makanya hari-hari ini alangkah sukacitanya kalau kita selalu memberikan senyum, tertawa dan yang lain. Supaya terus walaupun hati kita lagi dalam keadaan apapun, terus sukacita gitu loh. Karena kenapa saya curiga juga kalau diam dan yang lain itu menjadi indikasi hal yang tidak baik sebetulnya sedang terjadi. Amin. Dan itu pun bisa, orang lain juga bisa diberkatin. Karena kenapa? Ketika saya bergerak, saya mencari lagi. Kenapa ya Tuhan ya? Ini menjadi, sukacita itu menjadi penting Bapak Ibu. Karena kenapa? Iblis itu sebetulnya datang tuh untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa harus mencuri, membunuh dan membinasakan? Bapak Ibu tahu, salah satu titik pertama yang akan dicuri oleh si iblis ini, sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi ketika sukacita kita hilang, perlindungan Tuhan itu hilang. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, sukacita ini warnanya biru. Ketika ada sukacita, perlindungan Tuhan itu terjadi. Secara otomatis mau serang apapun itu nggak bisa. Nggak bisa, sukacita gitu kan, senang gitu loh. Tapi begitu sukacitanya hilang, udah. Tameng itu ketika belet itu sudah tidak ada. Panah api si jahat mau ngomporin apa dan lain-lain itu cepat tersinggung. Tapi begitu Bapak Ibu membangun komunikasi dengan Tuhan, seret. Itu ada satu namanya selaput sukacita itu yang melindungi Bapak Ibu. Serangan apapun itu tidak bisa masuk kepada Bapak Ibu. Dan yang lebih mengerinya, bahwa sukacita ketika Bapak Ibu bangun ini berpengaruh kepada kenapa? Kepada keluarga. Bisa ngaruh. Oh cukup sampai, oh tidak. Bisa ngaruh ke komunitas Bapak Ibu. Karena kenapa? Orang tidak sukacita itu bisa berpengaruh. Tidak hanya kepada diri kita. Mungkin bisa jadi marah pada anak istri kita. Loh lama-lama dibawa yang namanya ke komsel. Lama-lama dibawa ke satu kelompok dan yang lain. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah, nih bisa dibawa ke gereja. Ini menjadi seperti kayak virus. Ini menjadi seperti satu ancaman sebetulnya. Sederhana. Tapi konsep ini ketika saya melihat ayat ini dan saya merenungkan bagaimana Tuhan bilang, sukacitalah karena Tuhan itu perlindunganmu. Hari-hari ini kejar sukacita. Sederhana tapi berbahaya. Saya akan next lagi, saya akan melihat sebetulnya apa yang terjadi. Yaitu Kain. Tuhan pernah bilang ketika bagaimana Kain dengan Habel ya. Kain itu merasa sangat panas sekali. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu bisnisnya atau pelayanannya itu tidak sama dengan adiknya ya. Tidak diindahkan sama Tuhan. Iri. Dari situlah mukanya mulai tadi panas. Muram mukanya itu. Mukanya itu aduh kayak gak karu-karuan. Tapi Tuhan bilang kepada Kain apa? Mengapa hatimu itu panas dan mukamu itu muram? Jutek aja. Kenapa sih? Apakah mukamu itu tidak akan berseri? Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip di depan pintu. Yang tadi, singa tadi yang sedang mengaum-ngaum. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mau bilang, lu kalau sudah tidak lagi Tuhan indahkan, kenapa sih gak bisa sukacita? Kalau bisnismu sekarang mungkin dalam keadaan tidak baik, kenapa sih gak bisa ketawa? Kalau pelayananmu mungkin sedang lagi begini, kenapa sih gak bisa tetap sukacita? Kenapa sih harus kita murung ketika kita murung? Karena kenapa? Murung, kekesalan, marah itu bisa menyebabkan apa? Yang namanya satu kejahatan. Akhirnya apa? Dari sinilah Kain yang kemudian membunuh adiknya. Bapak Ibu, saya teringat semalam Tuhan bilang sesuatu sama saya bahwa membunuh itu tidak harus dengan pisau. Saya pikir iya ya. Terus membunuhnya dengan senjata. Oh tidak dengan senjata. Terus saya bilang, Tuhan apa yang sebetulnya membuat sesuatu orang membunuh? Membunuh itu bisa dengan cara mulut. Ngomong kepada seseorang yang kemudian nyakitin seseorang, kemudian dari situ kemudian dia pindah untuk kemudian jauh dari Tuhan. Bapak Ibu harus lihat, ada senjata yang berbahaya bukan pisau, bukan senjata, bukan apapun, tapi mulut kita. Mulut kita ini bisa berbahaya sekali buat orang. Dan apa yang terjadi? Dibunuhlah adiknya. Karena kenapa? Muram dan marah tersebut. Be alert dan be ready Bapak Ibu. Hati-hati dengan ini. Dan satu ingat lagi ketika saya coba merenungkan. Ini mungkin buat para leaders Bapak Ibu. Kenapa? Dengan gara-gara marah, kesel. Akhirnya satu orang pemimpin yang luar biasa ini tidak bisa nyampai kepada apa yang Tuhan mau. Ini dia ceritanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri akan kuberikan kepada mereka. Ngeri Bapak Ibu, Musa itu adalah gambaran pemimpin. Hari-hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada masing-masing pemimpin. Saya nggak tahu pemimpin apa, sebagai seorang ayah, ibu dan yang lain, pemimpin di komsel, leaders yang lain. Kenapa? Jebakannya adalah bahwa ada satu hal yang sebetulnya Tuhan mau. Tolong ngomong aja kepada batu ini untuk begitu. Tapi karena dia jengkel ya, mungkin sering dikomplain terus. Ini mungkin saya nggak tahu di sini ada kayak sama anak-anak rohaninya tuh kayak dikomplain tuh sama lama apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang cuman udah dikepuk-kepuk aja nanti juga dia akan, tapi enggak, dihajar. Kekesalan bisa berbahaya. Kenapa? Bisa membawa orang akhirnya tidak masuk surga dan tidak ketemu Tuhan.
Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat lagi di cerita ini, di bilangan dan yang lain, Tuhan bilang apa? Ketika ada negosiasi bagaimana Musa untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang apa? Stop, aku tidak mau membahas ini lagi denganmu. Stop, aku sudah tidak mau lagi cerita-cerita ini. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ya kemudian times up, sudah habis. Saya tambah sedikit ya. Jadi memang ada hal yang kemudian saya berdoalah untuk para pemimpin kita. Karena serangan-serangan itu bukan buat anak-anak dan yang lain, tapi buat para pemimpin. Maka doakanlah para pemimpin-pemimpin kita. Supaya kenapa? Tetap yang namanya dengan kerendahan hati. Untuk kenapa? Yaitu melayani setiap anak-anak Tuhan. Gembala-gembala komsel juga saya mengingatkan, walaupun mungkin ada anak-anak yang bandel, tetap jangan emosi aja. Tahan emosi Bapak Ibu. Karena hari-hari ini sedang diuji yang namanya emosi Bapak Ibu. Sebagaimana kemurnian hati Bapak Ibu. Seberapa tahannya. Karena ketika Bapak Ibu mulai emosi, yaitu ada satu hal Tuhan bilang, no, udah stop dah. Kamu dosa lagi dah. Sudah saya gak mau lagi ngomong sama kamu. Ngeri Bapak Ibu. Saya juga diingatkan oleh hal ini. Tapi semua kita mau belajar Bapak Ibu. Saya terus ya, ini sedikit lagi kok gak banyak. Yang terakhir adalah poin apa? Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya melihat ya berdoa dengan konsisten yang lain. Dan ada satu contoh yang luar biasa. Saya sebetulnya terus, walaupun saya tidak pernah ikut gabung. Tapi ada orang di sini yang selalu mengirimkan pokok-pokok doa di dalam grup. Dan saya melihat, wah luar biasa ya. Dan saya terus belajar sebetulnya. Nggak pernah mau cerita apapun, mau bahas apapun, pokok doa harus dikirimkan pokok doa. Intinya kita disingatkan apa? Terus berdoa sambil mengucap syukur sama Tuhan. Bukan berdoa yang komplain ya, tapi berdoa yang mengucap Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa makan Tuhan. Aku bisa ini dan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Berjaga-jaga, doakan para pemimpin kita. Doakan keadaan dunia sekarang. Bagaimana kita terus berdoa itu dalam yang namanya deep faith tersebut. Yaitu betul-betul kita mendoakan. Kenapa? Peperangan sekarang bukan lagi yang tadi, ada senjata yang lain. Tapi secara yang tidak kelihatan secara spiritual. Kemudian pertanyaannya apakah kita masih terus mau berdoa atau tidak? Terus dan terus, bagaimana kita terus berdoa dalam Tuhan. Ini juga kemudian menyimpulkan seperti apa sih be ready dan be alert. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan menjadi mungkin satu hal yang Tuhan mau tanamkan. Pertama itu adalah deep faith. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa di rumah 1 Petrus 5:9. Iman yang teguh. Biar teringat terus pohon ini. Be alert dan berledi itu adalah lihat pohon ini terus. Saya harus berakar terus. Bagaimana yang ketiga itu adalah hati, heart. Hati saya ini jaga hati terus. Mau keadaan apa saya harus sukacita. Mau apa saya mengucap syukur. Mau keadaan apapun saya tetap berterima kasih. Yang terakhir adalah berdoa dan sebagaimana attitude. Mengucap syukur itu attitude, tingkah, sikap. Itu yang penting sekali. Dan inilah menjadi sebetulnya gambaran renungan untuk hari ini, be alert dan be ready. Dan saya percaya sekali lagi biarkan Tuhan yang nanti terus yang akan memperlengkapi Bapak Ibu, mengokohkan dan menguatkan Bapak Ibu untuk semakin lebih dalam lagi dalam Tuhan. Saya undang para pemusik singer WL, mungkin bisa maju. Saya juga rindu kita bisa menyembah Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Mari kita angkat pujian. Dan saya percaya nanti saya akan mau mendoakan Bapak Ibu supaya memiliki deep faith tadi. Kemudian memiliki hati yang betul-betul yang penuh dengan sukacita, bagaimana sikap terus berdoa yang terus dalam Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Banyak pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar
melengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kokohkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga memiliki akar yang sangat dalam Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Bahkan setiap pemimpin juga Tuhan, hati yang sukacita Tuhan. Supaya terus diberikan Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Yang terus menjaga hati mereka Tuhan Yesus. Untuk tidak cepat marah Tuhan, kecewa, emosi apapun Tuhan. Bahkan juga setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Untuk terus semakin lebih tekun lagi berdoa Tuhan Yesus. Bahkan dalam sikap mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terus Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau lebih dalam lagi. Bahkan ketika mereka kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Terus bawa mereka terus Tuhan, untuk semakin lebih dalam di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita siapkan perjamuan suci. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan muridnya, Dia mengambil roti, dipecahkan dan diberikan kepadanya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, jadikanlah peringatan akan aku, sebagaimana engkau telah menerima pengampunan dosa." Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah dan minumlah, menjadi peringatan akan engkau, sebagaimana aku telah mengampuni dosa-dosamu." Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita akan minum dalam nama Yesus. Jadikan pengucapan syukurmu kepada Dia. Inamaya ralamaya ralamaya sandara. Inamaya ralama sikakara. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Haleluya Haleluya. Terima kasih Bapa.
sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inaralamaya maralama. Renungkan kebaikan Tuhan. Waspadalah dengan kondisi dunia saat ini. Waspada dengan apa yang terjadi di sekitarmu. Jangan seorang pun binasa. Jangan seorang pun lepas daripada kekuatan Tuhan. Jangan seorang pun lepas dari cengkraman Tuhan. Tetaplah engkau tinggal di dalam Dia. Irahama syandara. Biarlah hatimu terus terpaut. Hatimu terus berpaut. Hatimu terus berpaut. Angkat hatimu kira lamaya ralamaya 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 ralamaya. Minta kekuatan Tuhan. Kami sembah Kami. Kami angkat suara menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Oh, Kami bersyukur buat korban-Mu ya Allahku. Korban-Mu menjadikan kami menjadi lebih kuat. Korban-Mu membuat kami menjadi lebih hebat. Tidak ada seorang pun yang mengalahkan kami. Bahkan dunia sekalipun tak akan menggoncangkan kami. Karena kekuatan tangan-Mu ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami semakin berakar kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu badai dan topan Tuhan ada di depan kami. Ketika kami saat ini bersama Engkau, kami kuat untuk bertahan. Terima kasih, bahkan kami semakin mengakar dan bertumbuh, bahkan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur saudara atas segala kebaikan Tuhan. Dari saya datang sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Pemain musik, WL Singer, juga hambanya yang sudah menaburkan firman Tuhan yang luar biasa. Ini adalah materi yang besar saudara. Saudara bisa mendapatkan hari ini luar biasa. Dan saya yakin seperti pohon yang ditanam itu sudah disiram luar biasa. Tapi tidak hanya hari ini aja saudara. Saudara harus terus bertekun melalui ibadah, melalui komsel, melalui kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena hari-hari ini seperti mana dicurahkan 2 kali 12 saudara ya. Ada saatnya firman Tuhan itu akan diambil. Ada saatnya kasih karunia itu akan di stop oleh Tuhan. Selama masih ada kesempatan, baiklah kita akan mempermuliakan Tuhan, mengikuti rencana. Jangan keraskan hatimu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-berkat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan ampuni Tuhan
Ampunilah kami Tuhan. Mungkin kami saat ini lemah, mungkin saat ini kami berhenti atau sebaliknya kecewa Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan untuk mencapai garis akhir tujuan mahkota kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, berkati pelayan-pelayan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga Tuhan untuk kondisi dunia saat ini Tuhan, yang dalam keadaan perang Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahanlah Tuhan, berkemurahanlah Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kau nyatakan Tuhan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan. Untuk bangsa negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Maruf Amin Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah boleh memimpin dengan roh takut akan Tuhan, sehingga seluruh bangsa Indonesia mulai kedamaian dan sejahtera Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari politik sara, jauhkan dari segala sesuatu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Bahkan sampai ke daerah kami Tuhan, Bali maupun Tabanan tempat ini Tuhan. Bila kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, sebab kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, dari bupati, gubernur maupun di kecamatan, klien dinas maupun ketua lingkungan kami Tuhan, berkati. Dan kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan, berkatilah pemimpin rohani kami Tuhan. Berikan kesabaran, roh takut akan Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengembalakan kami dengan roh takut akan Tuhan dan tidak marah-marah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, mungkin kami sebagai jemaat Tuhan belum berkenan di hadapan-Mu. Sebaliknya Tuhan, kami akan mendukungnya dan melalui doa, melalui apapun yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menabur Tuhan. Biarlah taburan-taburan kami Tuhan untuk kegiatan pelayanan ini, tempat ini Tuhan. Biarlah berita firman-Mu, berita Injil-Mu, berita damai sejahtera boleh sampai ke seluruh orang yang mendengarkannya Bapa. Berkatilah usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, sejauh mereka tidak menyimpang berkat firman-Mu Tuhan. Berkatilah toko mereka, dagangan mereka, usaha mereka, yang karyawan Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menabur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian kita. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan pada pagi ini. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Roh Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan akan pakai engkau lebih lagi. Ayo sini, suami istri akan berdoa. Doakan saudaramu. Tabanan perlu orang-orang yang seperti ini. Dan itu adalah juga saudara-saudara di tempat ini. Angkat tanganmu, doakan. Tuhan, aku memberkati hambamu suami istri ini. Ada benih yang unggul sedang kau taruh di dalam kehidupan hambamu berdua. Aku percaya engkau akan pakai hambamu lebih daripada saat ini. Hambamu akan menjadi pengaruh yang besar buat pemimpin-pemimpin di tempat ini. Untuk mereka semakin menjadi pribadi yang unggul di hadapan Tuhan dan berdampak untuk goal 1% jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat pengertian-pengertian baru dan pewahyuan yang dari surga memenuhi kehidupan hambamu ini. Bapa, lipat gandakan Tuhan. Aku percaya Tuhan ada sesuatu yang akan muncul, sesuatu yang baru ke depan untuk anakmu yang akan dikerjakan. Ada sesuatu yang muncul yang baru yang anakmu akan kerjakan Tuhan. Terjadilah seperti sebagaimana penglihatan kami. Pencurahan daripada air kudus dari surga turun atas hambamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah dari tempat ini lahir pengkhotbah-pengkhotbah yang menginspirasi. Khotbah-khotbah yang menyentuh hati untuk semua orang yang mendengar berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Aku percayakan kepada hambamu ini, kepada tanganmu Tuhan. Baik pekerjaan dan keluarganya. Dan dalam pengurapan Allah yang mati selalu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya bulan depan ada pengkhotbah baru juga dari tempat ini. Bulan depan lagi ada pengkhotbah baru di tempat ini. Itulah saudara-saudaramu sendiri. Dan saya berpikir begini. Saya percaya kita tidak terlalu banyak harus mengundang pengkhotbah dari luar. Cukup saudaramu sendiri yang memberkati saudara. Amin. Amin. Berapa banyak saudara siap dipakai Tuhan? Angkat kedua tanganmu, kita pulang dengan sukacita. Ya Bapa, ya Allahku, Engkaulah ya Tuhan segala sesuatu yang Kau rancangkan di dalam hidup kami, untuk kami melangkah sebagaimana kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan kegerakan gereja-Mu di tempat ini berdampak untuk 1% jiwa tapanan bagi Kristus. Mereka mengenal Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa dan mereka mengalami kehidupan yang berbahagia, mengalami berkemenangan sebagaimana Engkau telah membuat kami semua. Saudaraku, diberkati ketika Engkau datang di tempat ini. Demikian juga diberkati ketika Engkau meninggalkan tempat ini. Dan biarlah berkat-berkat yang besar Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus selalu mewarnai kehidupanmu dalam membangun karakter sehingga engkau semakin mengakar kuat dan engkau bertumbuh dan berbuah bagi Dia. Dan engkau diberkati, engkau diberikan kesehatan yang baik, dan engkau menjadi teladan dan berkat di mana kamu berada. Dan itu terjadi mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Sebab kita yang percaya dan menerima berkat berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.